Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar strategi pembelajaran efektif. Nama saya itu Miska Hoirani, dosen pembimbing Heri Effendi SPD MPD. 1. Pengertian strategi pembelajaran. Di sini ada dua pengertian strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan. Cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seseorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Yang kedua, saya akan membahas tentang membedakan model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Model di sini, model pembelajaran yaitu model mempelajari atau menurut Joy C. dan Will di tahun 1986 adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Yang kedua itu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran atau menurut Reka Johnny tahun 1993 diartikan sebagai cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Pendekatan mempelajari juga merupakan titik tolak atau cara pandang guru terhadap proses pembelajaran yang berlangsung dan bersifat umum. Pendekatan pembelajaran dapat menguatkan dan melatari metode pembelajaran. Sedangkan strategi pembelajaran menurut Sanjaya di tahun 2007 adalah pola umum perbuatan guru dan siswa di dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar, sehingga strategi menunjuk kepada karakteristik abstrak rangkaian perbuatan guru siswa dalam peristiwa belajar mengajar. Pada dasarnya strategi masih bersifat konseptual mengenai keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran yaitu metode pembelajaran menurut Siameto di tahun 2003 adalah cara yang harus dilalui di dalam mengajar. Metode juga dapat diartikan cara yang digunakan dalam rangka mengimplementasikan rencana kegiatan pembelajar yang telah disusun oleh mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dan teknik pembelajaran, teknik strategi pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seseorang guru dalam menerapkan suatu metode pembelajaran secara spesifik. Guru dalam menggunakan variasi teknik pembelajaran dalam satu metode pembelajaran tergantung kondisi siswa kelas. Di sini saya akan membahas yang ketiga yaitu komponen-komponen strategi pembelajaran. Gulo di tahun 2008 9 menyebutkan bahwa yang meliputi komponen strategi pembelajaran atau belajar mengajar antara lain adalah: yang pertama, tujuan pengajaran merupakan acuan yang dipertimbangkan untuk memilih strategi belajar mengajar. Tujuan pengajaran yang berorientasi pada pembentukan sikap tentu tidak dapat dicapai jika strategi belajar mengajar berorientasi pada dimensi kognitif. 2. Guru. Yang kedua, guru. Masing-masing guru dapat berbeda dalam pengalaman, pengetahuan, kemampuan dalam menyajikan dan mengatur pelajaran, gaya mengajar, hingga pandangan hidup ataupun wawasannya.
Perbedaan ini tentunya mengakibatkan adanya perbedaan dalam memilih strategi belajar mengajar yang akan digunakan dalam program pengajaran. Yang ketiga di sini alokasi waktu dan sarana penunjang. Waktu yang tersedia dalam pembelajaran materi pelajaran 1 jam pelajaran 45 menit, maka metode yang digunakan telah dirancang sebelumnya, termasuk di dalamnya perangkat petunjuk pembelajaran. Perangkat pembelajaran dapat digunakan oleh guru secara berlangsung seperti transparan, chat, video pembelajaran,